Bab 2581 Penilaian Peralatan Pemurni. Oh, kamu bisa mengikuti ujian sekarang. Tolong tunjukkan padaku lencana penyuling peralatan tingkat keempatmu. Begitu pemuda itu selesai berbicara, Makai di sebelahnya tidak bisa menahan tawa. Dia bahkan bukan pemurni tingkat pertama, dan kau meminta lencana pemurni tingkat keempat padanya. Pemuda itu tertegun sejenak, Tuan Muda. Kau tidak punya lencana pemurni tingkat keempat. Ye Bufan menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung, bisakah kau langsung mengikuti ujian untuk pemurni tingkat kelima di sini? Itu tidak mungkin. Pemuda itu berkata dengan sabar, sepertinya kau hanya bisa mengikuti ujian untuk pemurni tingkat pertama hari ini. Jika kau lulus, kau bisa mengikuti ujian untuk tingkat kedua besok. Ye Bufan mengerutkan kening. Kalau begitu, kapan dia bisa mendapatkan lencana pemurni tingkat kelima? Dia akan melewatkan kompetisi pemurni. Kamu hanya bisa mengikuti satu ujian tingkat sehari di sini. Pemuda itu berkata, bukan begitu. Setelah memasuki ruang ujian, selama kamu bisa lulus, kamu bisa terus mengikuti ujian hingga tingkat kelima. Hanya saja jarak antar tingkat sangat jauh, dan hanya sedikit orang yang bisa lulus 2 tingkat berturut-turut. Dan kita hanya punya waktu 1 jam lagi untuk menutup ruang ujian, dan kita tidak punya cukup waktu. Mendengar bahwa dia bisa terus mengikuti ujian, Ye Bufan menghela napas lega. 1 jam sudah cukup baginya, dan dia mungkin tidak membutuhkannya. Baiklah, sekarang bawa aku ke tes. Pemuda itu membuka mulutnya, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahannya. Orang-orang sudah membayar, jadi biarkan mereka mengikuti tes sesuai keinginan mereka. Dia mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Ye Bufan, Tuan Muda, Anda dapat memasuki ruang penilaian dengan ini, tetapi Anda akan diteleportasi keluar setelah 1 jam, jadi Anda harus menyelesaikan penilaian dalam waktu 1 jam. Mengerti? Terima kasih. Ye Bufan mengambil token giok dan berjalan menuju ruang penilaian di sebelahnya. Ia datang ke pintu dan meletakkan token di tangannya di atas panggung batu di pintu. Kemudian sebuah cahaya menyala dan pintu batu berat di depannya perlahan terbuka. Dia melangkah masuk dan pintu batu di belakangnya perlahan tertutup. Di hadapanku terdapat sebuah ruangan seluas sekitar 70 atau 80 meter persegi, berisi berbagai biji dan logam, beserta bagian atas tungku besar, panggung tinggi untuk menempa besi, serta ember untuk melebur api. Dia tidak asing dengan benda-benda ini. Meskipun bentuknya sedikit berbeda, pada dasarnya benda-benda ini tidak jauh berbeda dengan bengkel pandai besi Lu Chaosong. Satu-satunya perbedaan adalah terdapat area evaluasi di sebelahnya, yang memperlihatkan fluktuasi samar dari formasi dan digunakan untuk menguji apakah senjata sihir yang disempurnakan berhasil. Setelah melihatnya dengan jelas, Ye Bufan tidak menunda lagi. Dia mengulurkan tangannya dan 7 atau 8 jenis logam dan biji terbang dan melayang di udara. Sebagai seorang ahli pemurnian senjata yang luar biasa, kekuatannya terutama tercermin dalam 4 aspek. Yang pertama adalah kekuatan mental yang kuat, yang dapat secara akurat memahami kemajuan dan kekurangan pemurnian senjata. Kedua, semakin kuat kultivasimu, semakin cepat pula kau dapat menyempurnakan senjatamu. Yang ketiga adalah api. Api yang bagus tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan pemurnian alat sihir, tetapi juga meningkatkan tingkat kualitasnya. Yang terakhir adalah pemahaman tentang peralatan pemurnian. Ini tampaknya merupakan bakat dan merupakan hal yang misterius. Karena itu pula, tidak semua kultivator dengan kemampuan yang kuat dapat menjadi pemurni senjata. Jika mereka tidak memiliki bakat, bahkan jika mereka telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, itu akan sia-sia. Ye Bufan memperoleh warisan Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong dan sepenuhnya memahami seni pemurnian senjata. Kultivasinya sebanding dengan seorang prajurit Mahayana yang hebat. Baginya, ujian paling dasar ini sangat mudah dilakukan. Ia tidak menggunakan kompor yang disediakan di ruangan itu, melainkan menggunakan tenaga dalamnya untuk membangkitkan sebuah kuali besar. Teknik pemurnian Void hanya dapat digunakan oleh pemurni yang levelnya cukup tinggi. Logam berat dan batu dilemparkan ke dalam kuali, lalu api biru bergulung, menyelimuti seluruh kuali. Sizzle, sizzle. Di bawah api yang menyala-nyala, semua logam dan biji meleleh dalam sekejap mata,
berubah menjadi cairan merah menyala yang mengalir kemana-mana. Gabungkan untukku. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meraih udara, dan besi cair itu mulai menyatu perlahan. Dengan pencapaiannya saat ini dalam memurnikan peralatan, segalanya datang kepadanya dengan mudah dan alami. Dalam sekejap mata, langkah pemurnian dan peleburan telah rampung sepenuhnya. Ye Bufan mengangguk dengan nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan api aneh untuk memurnikan senjata setelah ditingkatkan, dan kecepatannya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan embrio perangkat tersebut. Untuk meningkatkan kecepatan, dia tidak melakukan pekerjaan berat semacam ini sendiri, tetapi langsung berubah menjadi tubuh Tao dan memanggil Ye Erlang. Dalam proses penyempurnaan peralatan, tempering badan peralatan merupakan langkah yang sangat krusial, tetapi juga merupakan langkah yang paling memakan waktu. Karena pemukulan jenis ini sangat menuntut kekuatan dan ketelitian dari pemurninya. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi tubuh bagian atas Dao Shen dan Ye Erlang. Masing-masing dari mereka memegang palu besi besar di tangannya, dan koordinasi mereka sempurna. Satu demi satu palu, dengan kekuatan penuh, percikan api beterbangan di mana-mana. Kedua pria ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan sangat kuat. Satu palu mereka cukup untuk menandingi ratusan palu dari pemurni senjata biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah menempa pedang besi. Langkah terakhir adalah pendinginan. Tubuh bagian bawah tubuh Tao sudah bosan, jadi ketika kedua pria itu hampir menghancurkan pedang itu, dia menendangnya keluar, dan pedang besi itu jatuh ke dalam ember di sebelahnya. Dengan suara berderak, uap air naik dan asap mengepul. Pedang besi panas itu berputar-putar di dalam air. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambilnya. Proses pendinginan terlihat sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan banyak keterampilan. Kualitas air yang sama akan memiliki waktu pendinginan yang berbeda dan efek akhirnya juga akan berbeda. Kami telah menggunakan lebih dari selusin jenis biji dan logam sebelumnya, dan semuanya benar-benar berbeda ketika dipadukan. Jika suhu pendinginan tidak dikontrol dengan benar, bukan saja efek terkuat dari berbagai logam tidak akan dapat diberikan, tetapi juga akan saling menekan, yang pada akhirnya akan sangat mengurangi efektivitas senjata atau bahkan menghancurkannya. Sebaliknya, jika waktunya dikontrol dengan baik, level senjata dapat ditingkatkan secara signifikan. Baiklah, itu saja. Pada saat ini, sebuah pedang besi muncul di depannya, samar-samar memancarkan fluktuasi spiritual. Meskipun dia tidak terlalu memikirkannya, itu dianggap sebagai senjata sihir kelas atas. Dia melemparkan pedang besi itu dengan santai dan mendarat di area pengujian. Ini adalah pengaturan formasi yang secara khusus digunakan untuk mendeteksi apakah senjata yang disempurnakan telah mencapai tingkat yang diperlukan. Setelah kilatan cahaya, terdengar suara mendengung, diikuti oleh suara mekanis. Dengan menggunakan batu hitam paling sederhana, baja biru, dan batu pasir putih, dia menyempurnakan senjata ajaib tingkat atas. Dia lulus penilaian untuk pemurni senjata tingkat pertama. Setelah dia selesai berbicara, pintu lain di sebelahnya perlahan terbuka, penilaian untuk pemurni senjata tingkat kedua akan dilakukan. Ye Bufan melangkah maju. Kedengarannya agak merepotkan baginya untuk menyempurnakan pedang besi ini, tetapi sebenarnya dia hanya membutuhkan waktu 5 menit total. Setelah memasuki ruangan, dia melihat sekeliling. Fasilitas di ruangan itu tidak berbeda dari sebelumnya, kecuali ukurannya yang sedikit lebih besar, dan mutu biji dan baja yang disimpan di dalamnya juga lebih tinggi. Tingkat kesulitan penilaian untuk penyuling tingkat kedua lebih tinggi daripada tingkat pertama. Untuk penyuling biasa, mungkin diperlukan waktu 10 hingga 8 tahun untuk mengatasi kesulitan ini. Namun baginya hal itu dapat diabaikan sepenuhnya, jadi jangan menganggapnya terlalu mudah. 5 menit kemudian, area deteksi mulai menyala, menandakan bahwa tahap kedua penilaian telah terlewati. Pintu besar lain di sebelahnya perlahan terbuka, dan Ye Bufan melangkah masuk lagi. Bab 2582 bertaruh pada 100 mulut. Hahaha. Begitu pintu ruang penilaian tertutup, terdengar suara tawa yang tak terkendali dari luar, penuh dengan penghinaan dan ejekan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang tertawa adalah Makai, putra tertua keluarga Ma.
Lucu, lucu sekali. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu bodoh. Makai tertawa terbahak-bahak hingga kehabisan napas. Dia berbicara sebentar-sebentar sambil tertawa. Seseorang yang bahkan tidak tahu apa itu pemurnian sebenarnya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian dan diharuskan mengikuti ujian untuk menjadi seorang pemurni. Apakah ada yang lebih lucu dari ini? Hanya karena dia memiliki latar belakang tertentu, dia tidak tahu tempatnya. Apakah dia pikir siapapun dapat mengikuti ujian untuk menjadi seorang pemurni? Dia bahkan langsung melamar menjadi pemurni tingkat kelima. Orang seperti ini bahkan tidak dapat lulus tingkat pertama. Kata-katanya penuh dengan sarkasme, tetapi orang-orang yang menonton di sekitarnya mengangguk setuju. Jelas, mereka tidak optimis tentang Ye Bufan. Ekspresi Chen Yuyu tiba-tiba menjadi gelap, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Kakak Ye sangat kuat. Kuat, aku tidak melihat seberapa kuatnya dia, tetapi aku melihat betapa bodohnya dia. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai ketidaktahuan, ini hanya karena tidak punya otak. Setelah Makai selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Kangnian di sebelahnya. Paman Chen, apakah apa yang aku katakan masuk akal? Chen Kangnian menghela napas. Dia juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ye Bufan di dalam hatinya, tetapi demi wajah Song Limei, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Makai menjadi semakin bangga. Pada saat ini, diam sama saja dengan menyetujui apa yang dikatakannya. Selama ayah mertua tidak berpikiran tinggi terhadap pihak lain, maka peluang Anda besar. Melihat orang ini secara terbuka mengejek saudara Ye, ekspresi Jiang Fangzuo langsung berubah dingin. Wah, kamu bilang kalau adikku Ye tidak bisa lulus ujian tingkat kelima, kan? Aku tidak bilang dia tidak bisa lulus ujian tingkat kelima. Aku bilang dia bahkan tidak bisa lulus ujian tingkat pertama. Zhang Kai berkata dan tertawa arogan lagi. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang dari Tianlozhu ini. Dalam benaknya, orang-orang Tianlozhu identik dengan yang lemah. Tentu saja dia berpikir bahwa kultivasi orang-orang ini tidak sebaik miliknya, apalagi latar belakang keluarga mereka. Jiang Fangzuo menatapnya tajam, benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Makai mengerutkan bibirnya, katakan padaku, apa yang ingin kau pertaruhkan? Mari kita buat lebih seru. Jiang Fangzu mencibir, jika saudaraku Ye lulus penilaian tingkat kelima, aku akan membiarkanmu menamparkan dirimu sendiri 100 kali di depan umum. Jika kau kalah, maka biarkan aku menamparmu 100 kali di depan umum. Bagaimana menurutmu, apakah kau berani bertaruh? Setelah dia mengatakan ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Cara bertaruh seperti ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Ditampar 100 kali di depan umum tidak hanya akan merusak tubuh tetapi juga wajah. Tidak peduli siapa yang ditampar, dia mungkin akan terlalu malu untuk menghadapi orang lain di masa mendatang. Apakah orang ini gila? Tidak heran dia mengikuti pemuda itu kemana-mana, otaknya benar-benar tidak terlalu pintar. Aku juga melihatnya. Apakah pantas membuat taruhan seperti ini? Jelas dia akan kalah. Dunia telah berubah, mengapa kita melihat begitu banyak orang yang tidak normal secara mental saat ini? Orang-orang di sekitar berbicara, dan mereka semua tidak optimis tentang Ye Bufan dan Jiang Fangzu. Semua orang di Tianlozhu menunjukkan senyum sinis. Meskipun ujian baru saja dimulai, mereka sudah tahu hasilnya. Siapa Ye Bufan? Dia adalah murid langsung Dewa Senjata Kunlun. Dia bahkan dapat menciptakan senjata spiritual terbang seperti Jiutian dengan tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa gagal dalam penilaian dasar seperti itu? Ini bukan taruhan. Selama Makai mengangguk, dia akan menawarkan wajahnya kepada Jiang Fangzuo untuk memukulnya. Namun, orang-orang yang suka berkata kasar seperti itu sangat penuh kebencian. Mereka hanya menonton dengan gembira dari samping, dan tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menghentikan mereka. Makai tidak tahu hal ini. Menurutnya, pihak lain hanya memberinya tamparan di wajahnya. Ketika Ye Bufan keluar dari ruang penilaian dengan tubuh penuh debu dan kotoran, aku akan menamparkan wajah orang ini dengan keras. Maka Chen Yuyu secara alami akan dapat melihat wajah aslinya. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bersemangat dan berteriak keras, baiklah,
aku akan menambahkan satu hal lagi. Jika aku kalah, aku akan memberimu 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Alasan mengapa dia meningkatkan taruhannya adalah untuk menarik perhatian dan menunjukkan kemurahan hatinya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa bahkan jika dia menambahkan 10 juta batu roh berkualitas tinggi, dia tidak akan kalah. Tidak mungkin Ye Bufan akan lulus penilaian pemurni senjata peringkat kelima. Baiklah, ini kesepakatan. Jiang Fangzu menatap semua orang yang hadir, silakan semua menjadi saksi bersama, dan tidak seorang pun dapat menyangkalnya nanti. Seperti kata pepatah, mereka yang menonton kesenangan tidak takut pada masalah. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang-orang yang akan dipukuli, jadi orang-orang di sekitar setuju dengan keras. Dan tepat pada saat itu, datanglah dua lelaki tua berjubah hitam dan berambut putih. Mereka berdua merupakan tetua dari persekutuan pemurnian peralatan, yang satu adalah tetua pertama Wending, dan yang lainnya adalah tetua kedua Zhao Chengqi. Dulu, serikat pemurni peralatan selalu sangat sepi di musim seperti ini. Entah mengapa tiba-tiba menjadi begitu ramai hari ini. Dua orang menghampiri anggota staf itu dan bertanya, apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang, apa yang terjadi? Salam, dua tetua. Pemuda itu buru-buru membungkuk hormat dan kemudian menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Omong kosong. Ekspresi Wending muram dan wajahnya tampak sangat buruk. Anak muda zaman sekarang benar-benar semakin sombong. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi mereka datang ke sini untuk mengikuti ujian pemurni senjata. Apakah mereka benar-benar berpikir pemurnian semudah itu? Mereka harus naik dari level pertama ke level kelima dalam waktu 1 jam. Tidak heran dia begitu marah. Pertama, orang tua itu selalu sangat keras. Kedua, hal semacam ini tampak terlalu konyol baginya. Bahkan dengan kemampuannya, dia pasti tidak akan mampu lulus penilaian tingkat kelima dalam waktu 1 jam. Hahaha, saudara, tidak perlu marah pada orang yang sombong seperti itu. Zhao Chengqi tertawa, kurasa orang ini tidak tahu apa-apa, dia bahkan tidak tahu apa itu pemurnian, tetapi dia seharusnya memiliki akal sehat dan tidak akan mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Bahkan jika senjata yang dimurnikan itu tingkatnya lebih rendah, senjata itu harus melalui palu dan pemurnian berkali-kali. Ini bukanlah tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kedua lelaki tua ini adalah otoritas di dunia pemurnian. Ketika mereka mengatakan ini, orang-orang di sekitar mereka mengikutinya. Makai menjadi semakin bangga, wah, apakah kamu melihatnya? Kedua tetua itu berkata bahwa kamu pasti akan kalah hari ini, jadi tunggu saja tamparan di wajah. Jiang Fangzu melengkungkan bibirnya dengan jijik, orang lain tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti saudaraku tidak bisa melakukannya. Mendengar percakapan antara keduanya, Wending mendengus dingin, semakin banyak orang yang sombong saat ini. Tidak heran tidak ada penerus dalam seni pemurnian. Orang tua itu awalnya ingin memarahi Jiang Fangzu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah seruan datang dari samping. Lihat, lampunya menyala. Mendengar teriakannya, semua orang menoleh. Untuk mencegah siapapun dari luar mengganggu ujian atau mengganggunya, pertahanan ruang ujian sangat ketat, dan dipenuhi dengan formasi yang padat. Orang biasa tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, dan bahkan kesadaran spiritual tidak dapat menembusnya. Namun, ada 5 lampu di bagian luar, yang mewakili hasil pengujian 5 level dari rendah hingga tinggi. Sekarang lampu yang mewakili hasil uji tahap pertama menyala, yang menunjukkan bahwa uji tersebut telah lulus. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang mengetahui aturan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget, dan Wending serta Zhao Chengqi bahkan lebih terkejut lagi. Mereka baru saja mengatakan bahwa peralatan pemurnian adalah proses yang memakan waktu dan rumit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang lain melewati tahap pertama hanya dalam waktu 5 menit. Apakah ada yang lebih dilebih-lebihkan dari ini? Bab 2583 bagaimana dia melakukannya? Melihat lampu yang berkedip-kedip, jenggot Wending berkedut dan dia tampak luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Memurnikan dan melebur, meredam keadaan gas, mendinginkan dan membentuk,
bagaimana dia melakukannya dalam waktu yang begitu singkat. Orang tua itu terus mengulang-ulang kalimat itu seolah-olah dia kerasukan. Zhao Chengqi juga cukup terkejut, tetapi sebagai perbandingan dia jauh lebih tenang daripada Wending. Saudaraku, jangan terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini baru tahap pertama. Tingkat pemurniannya relatif rendah, dan bahan-bahan yang digunakan semuanya berkualitas paling dasar. Dapat dimengerti bahwa kecepatannya sedikit lebih cepat. Setelah mendengar perkataannya, suasana hati Wending yang terkejut akhirnya sedikit tenang. Kedua orang tua itu sangat terkejut, belum lagi yang lainnya. Jiang Fangzu bersorak kegirangan. Kau lihat itu. Ini adalah kemampuan kakakku Ye. Tidak ada lencana penyuling peralatan sebelumnya, itu karena kakakku tidak menginginkannya. Selama kakakku naik panggung, mendapatkan lencana hanya masalah menggerakkan jari-jarinya. Makai juga merasa takut tadi, tetapi dia merasa jauh lebih tenang setelah mendengar percakapan kedua tetua itu. Apa yang membuatmu begitu sombong, nak? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan tetua Zhao? Itu hanyalah senjata sihir tingkat terendah yang terbuat dari bahan-bahan tingkat terendah. Itu sama sekali bukan apa-apa. Teruskan saja jika kau memiliki kemampuan. Aku tidak percaya kau bisa mencapai tingkat kedua secepat itu. Dia berbicara dengan air liur yang mengalir, mencoba untuk memberi dirinya sedikit kepercayaan diri, tetapi pada saat ini, teriakan-teriakan terdengar di sampingnya. Lihat, lampu kedua menyala. Saat semua orang membicarakannya sejenak, lampu yang melambangkan tingkat kedua di aula ujian juga menyala. Dalam sekejap, Makai merasa seolah-olah ada yang mencekik lehernya dan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Apakah ada cara yang lebih cepat untuk kena tamparan di wajah daripada ini? Saya baru saja selesai berbicara di sini dan mereka meloloskannya. Dia bahkan meragukan kesulitan penilaian dari persekutuan penyuling peralatan, karena hal itu hampir seperti bermain game. Jika Ye Bufan tidak datang dari provinsi Tianluo, orang bahkan akan curiga bahwa dia berbuat curang dengan berkolusi dengan serikat pemurni peralatan. Sementara dia melamun, Wending dan Zhao Chengqi tengah asyik dengan urusan masing-masing dan tahu betul apa yang tengah terjadi di aula ujian. Bahkan tidak ada seorang pun di dalam. Hasil akhir benar-benar adil dan jujur, dan tidak ada kemungkinan kecurangan, karena sepenuhnya didasarkan pada penilaian formasi. Melihat 5 menit lagi telah berlalu untuk penilaian tahap kedua, Wending membelalakan matanya dan membuka mulutnya, terkejut tak terlukiskan kata-kata. Dia lulus 2 ujian dengan sangat cepat. Dia jenius, benar-benar jenius dalam hal penyempurnaan peralatan. Sambil berbicara, ia meraih pemuda di sebelahnya dan berteriak dengan penuh semangat, "Berapa umurnya menurutmu?" Pemuda itu terkejut dengan reaksinya dan buru-buru berkata, "Itu Tetua Agung, usianya sekitar 20 tahun. Dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam memurnikan peralatan di usia 20 tahun, dia seorang jenius. Seorang jenius yang mutlak. Aku ingin menerimanya sebagai muridku." Setelah dia berkata demikian, semua orang yang hadir menjadi gempar, dan pikiran mereka yang baru saja sedikit tenang, mulai melayang lagi. Meskipun serikat pemurni peralatan kurang terkenal dibandingkan keluarga Lu, pencapaian orang tua ini dalam pemurnian peralatan bukanlah sesuatu yang palsu. Dia adalah pemurni peralatan tingkat 9 sejati yang dapat memurnikan senjata spiritual tingkat atas. Selama bertahun-tahun, jumlah orang yang ingin menjadi muridnya begitu banyak sehingga sulit untuk menghitungnya. Tetapi lelaki tua itu menolak semuanya, dengan mengatakan bahwa para pelamar kurang berbakat dan kurang memenuhi syarat. Pendek kata, dia belum memiliki satu pun murid sampai sekarang. Namun hari ini dia berinisiatif menawarkan diri untuk menjadi muridnya, yang menunjukkan betapa berbakatnya dia. Melihat lelaki tua itu begitu bersemangat, Zhao Chengqi menghiburnya, "Saudaraku, jangan khawatir, ini baru permulaan. Meskipun pemuda ini sangat cepat, dia baru melewati 2 level. Kamu harus tahu bahwa peralatan pemurnian menghabiskan banyak energi sejati. Bahkan jika kamu memberi cukup waktu, kamu mungkin tidak memiliki energi untuk melanjutkan. Jika seorang pemurni tidak dapat menyeimbangkan energinya, bukanlah hal yang baik untuk menggunakannya secara tidak tepat. Menurutku, ini mungkin sudah berakhir."
Wending menarik napas dalam-dalam dan menenangkan kegembiraannya. Apa yang kamu katakan memang masuk akal, tetapi apapun yang terjadi, di usiamu yang baru 20 tahun ini, kamu sudah mencapai apa yang kamu miliki saat ini, dan dengan cepat melewati 2 ujian, kamu jelas seorang jenius di antara para jenius. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan kedua tetua itu, hati Makai langsung tenang. Tidak peduli apapun, selama Ye Bufan tidak bisa mendapatkan lencana pemurni peralatan tingkat kelima, dia tidak akan kehilangan taruhan sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia menatap Jiang Fangzu dengan bangga lagi. Apakah kamu mendengarnya? Kedua tetua itu mengatakan bahwa dia seperti keledai yang menarik kereta tanpa kekuatan. Dia tidak bisa pergi jauh dan hanya bisa pergi ke tingkat kedua. Bodoh. Petik 2. Jiang Fangzuo menatapnya seolah-olah dia sedang merawat anak yang mengalami keterbelakangan mental, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ruang ujian. Lihat apa itu. Makai terkejut dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa lampu ketiga di aula pengujian telah menyala. Keringat dingin langsung mengucur di dahi pria ini. Hanya butuh 1/4 jam dan dia telah lulus 3 tingkat penilaian. Jelas bahwa apa yang dikatakan Zhao Chengqi tadi tidak akurat. Dia tidak berniat berhenti dan bahkan tidak memperlambat laju kendaraannya sama sekali. Memikirkan akibat kekalahan taruhan ini, keringat dingin di dahi orang ini langsung berubah menjadi air terjun dan dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka telah mempersiapkan diri secara mental, Zhao Chengqi dan Wending masih terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Untuk melewati level ketiga dengan kecepatan seperti itu, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai tingkat penyempurnaan peralatan yang begitu tinggi. Kali ini giliran Zhao Chengqi yang terkejut, bagaimana dia melakukannya. Untuk memurnikan 3 senjata ajaib, dibutuhkan banyak energi sejati. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh sama sekali? Wending juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Makai berlari mendekat dan berkata, "Kedua tetua, apakah ada yang salah dengan aula ujian kalian?" "Ya, pasti ada yang salah. Pasti rusak. Kalau tidak, tidak mungkin seperti ini." "Minggir." Wending sedang memikirkan apa yang sedang terjadi, ketika tiba-tiba seorang pemuda melompat keluar dan mengatakan bahwa aula ujian mereka rusak, yang membuatnya sangat marah. Aula pengujian ini sudah ada sejak perkumpulan pemurni peralatan kami berdiri. Aula ini sudah digunakan selama ribuan tahun tanpa masalah. Bagaimana mungkin aula ini bisa rusak? Makai terdiam dan tidak dapat menemukan alasan untuk membantah sejenak. Zhao Chengqi mengabaikannya dan berkata lagi, tidak peduli apa, 3 level pertama adalah dasar untuk menyempurnakan peralatan. Kesulitannya akan berlipat ganda di level keempat. Saya percaya bahwa meskipun itu tidak sulit baginya, kecepatannya akan melambat. Fakta telah membuktikan bahwa aula ujian hari ini seperti orang gila, siapapun yang mengatakannya akan ditampar di wajah. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, lampu keempat tiba-tiba menyala. Intervalnya masih 5 menit, tanpa ada perubahan. Kali ini, Wending hanya berdiri di sana dengan linglung, tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia tidak tahu lagi kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan perasaannya. Ia hanya butuh waktu 1/4 jam untuk lulus 4 ujian. Prestasi luar biasa semacam ini tidak dapat digambarkan dengan kata jenius. Pada saat ini, seluruh ruang pengujian sunyi, dan semua orang menatap lampu kelima, menantikan hasil akhirnya. Gaun panjang Makai basah kuyup oleh keringat dingin. Dia mengepalkan tangannya, terus menelan ludah, dan kakinya bahkan mulai gemetar karena gugup. Pada saat ini, dia merasa gugup sekaligus menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia bertaruh dengan Jiang Fangzuo? Aku tak pernah menyangka bahwa pihak lain itu tidak bodoh dalam seni memurnikan senjata, tetapi dia benar-benar jenius dalam memurnikan senjata, monster di antara monster. Karena semua orang menantikannya, lampu kelima tidak membuat siapapun menunggu terlalu lama. Lampu itu menyala dalam sekejap setelah 5 menit. Bab 2584, mengumpulkan akun kecil. Ketika semua orang melihat lampu kelima menyala, mereka tercengang. Mereka semua tahu apa artinya.
Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk lulus dari 5 level penilaian. Pencapaian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Equipment Refiners Guild. Mata Makai dipenuhi dengan keputusasaan dan dia terduduk di tanah dengan suara keras. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah begitu cepat dan kalah telak. Di aula ujian, Ye Bufan lulus ujian tingkat kelima sekaligus. Melihat ke belakang, dia sepertinya mengerti bagaimana persekutuan pemurni peralatan membagi tingkatan. Persyaratan untuk penilaian tingkat pertama sangat rendah, dan bahan pemurnian yang disediakan juga sangat mudah untuk dimurnikan dan dimurnikan. Selama Anda memiliki beberapa dasar pemurnian, Anda dapat lulus. Seiring dengan peningkatan level, tingkat kesulitannya pun meningkat, dan level material yang disediakan pun semakin tinggi. Orang biasa perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk memurnikan dan memurnikan material, dan itu juga merupakan konsumsi energi sejati yang sangat besar. Persyaratan untuk biaya pemurnian instrumen sihir semakin tinggi, hingga akhirnya dihasilkan instrumen sihir tingkat atas. Tetapi apapun yang terjadi, 5 tingkat pertama menguji penyempurnaan senjata magis, yang belum mencapai tingkat senjata spiritual. Mungkin karena itulah aula ujian hanya mencapai tingkat kelima. Agaknya, tingkat keenam adalah pemurnian senjata spiritual. Namun, apapun yang terjadi, penilaian tingkat rendah ini tidak sulit baginya. Sekarang setelah dia menyelesaikannya, dia mungkin juga akan keluar. Dorong pintu terakhir hingga terbuka dan langsung keluar aula. Setelah keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia tidak menyangka begitu banyak orang telah berkumpul di depan pintu, dan masing-masing dari mereka berdiri di sana dengan ekspresi linglung seolah-olah mereka sedang disihir. Wending dan Zhao Chengqi menatap pemuda di depan mereka. Seperti yang dikatakan staf sebelumnya, dia berusia sekitar 20 tahun. Kau benar-benar lulus ujian tingkat kelima. Sampai sekarang Wending masih merasa sulit untuk percaya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja benar, Ye Bufan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, dia tahu bahwa dia memiliki status yang luar biasa. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak, aku harus masuk dan melihatnya. Meskipun Wending telah menolak usulan Makai sebelumnya, dia merasa tidak akan ada masalah dengan ruang ujian. Namun, sekarang, dia telah lulus 5 kali ujian dalam waktu kurang dari 2/4 jam, dan dia tidak dapat menemukan penjelasan apapun kecuali bahwa ada masalah dengan ruang ujian. Hal ini membuatnya merasa sedikit curiga. Memikirkan hal ini, dia langsung berlari masuk dari pintu masuk untuk melihat bagaimana pihak lain melewati level tersebut dan senjata sihir macam apa yang telah dia sempurnakan. Zhao Chengqi juga mengikuti di belakang, tetapi yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk dan hanya bisa menunggu dengan tenang di luar. Wending berlari ke ruang pertama, dan melihat pedang besi tergeletak diam di area pengujian. Dia mendekat dan memegang benda itu di tangannya, mengamatinya dengan saksama, dan akhirnya tangannya mulai gemetar. Senjata ajaib tingkat atas. Ini adalah senjata ajaib tingkat atas. Zhao Chengqi, yang berdiri di dekatnya, juga cukup terkejut. Dengan level mereka, tidaklah terlalu sulit untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat atas, tetapi mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah terkejut, kedua pria itu berlari ke ruang kedua lagi. Pemandangannya persis sama, senjata ajaib tingkat atas lainnya ditempatkan di area pengujian. Bukankah energi sejatinya akan terkuras habis untuk memurnikan 2 senjata sihir tingkat atas dalam waktu sesingkat itu? Kedua orang itu terkejut lagi, lalu berlari ke ruangan berikutnya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ketika mereka keluar dari pintu terakhir, mereka sudah memiliki 5 pedang besi kelas atas di tangan mereka. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka mengeluarkan pedang besi ajaib saja, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, 5 pedang disempurnakan dalam waktu yang singkat, dan tingkat kualitasnya sama persis, dan tidak ada perbedaan yang terlihat. Ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Begitu mereka keluar dan melihat Ye Bufan, mereka langsung menerkamnya dengan penuh semangat bagaikan serigala lapar yang telah lapar selama 10 hari melihat daging. Zhao Chengqi berkata,
Anak muda, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan serikat pemurni peralatan kami? Wending meraih lengannya dengan gembira dan berkata, anak kecil, bagaimana kalau menjadi muridku? Asal Anda bertanya, saya akan langsung setuju. Petik 2. Orang-orang di sekitar merasa iri. Keduanya adalah tokoh besar di persekutuan pemurni peralatan, dan mereka benar-benar meminta untuk merekrut seseorang pada saat yang sama. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama Penatua Agung Wending, yang sebelumnya tidak pernah mau menerima murid, tetapi hari ini adalah pengecualian. Begitu Anda bergabung dengan persekutuan pemurni peralatan dan menjadi murid utama Penatua Agung, masa depan Anda tidak akan terbatas. Zhao Kangnian menatap semua yang ada di depannya dengan emosi yang sangat rumit. Awalnya dia mengira bahwa pemuda ini bodoh dan sangat sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan ini dan memiliki bakat yang sangat mengerikan dalam pemurnian peralatan. Makai telah melepaskan secercah harapan terakhir. Penampilan kedua tetua itu telah membuktikan dengan kuat prestasi mereka. Kali ini dia kalah, dan peluang untuk kalah sudah bulat. Memikirkan taruhan sebelumnya, dia buru-buru bersembunyi di belakang Zhao Kangnian, berharap Jiang Fangzhu akan melupakannya di tengah kekacauan ini. Ye Bufan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia dibuat tertawa dan menangis oleh kedua lelaki tua itu. Maaf, aku tidak ingin bergabung dengan serikat pemurni peralatan, aku juga tidak ingin menjadi murid mereka. Wending tidak berniat melepaskannya, anak muda, pikirkan lagi. Aku tidak pernah menerima murid. Selama kamu bersedia, kamu bisa langsung menjadi murid pertamaku. Petik 2. Ye Bufan menolak beberapa kali berturut-turut, tetapi lelaki tua itu bersikeras dan akhirnya memaksanya untuk tidak memilih. Apakah kamu yakin ingin menjadikanku sebagai muridmu? Petik 2. Wending mengangguk berulang kali, saya tidak pernah menerima murid manapun dalam hidup saya karena saya belum bertemu murid dengan kualifikasi yang sesuai, dan bakat Anda cukup untuk menjadi murid saya. Petik 2. Aku memenuhi syarat untuk menjadi muridmu, tetapi apakah kamu mampu menjadi guruku? Petik 2. Ye Bufan berkata, aku ingin kamu menjadi guruku, apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Bisakah Anda lulus 5 ujian dalam waktu 2/4 jam? Apakah Anda mampu memperbaiki peralatan lebih cepat dari saya, atau apakah kualitas produk Anda lebih tinggi dari saya? Petik 2. Aku. Wajah tua Wending langsung berubah menjadi merah seperti hati. Dia begitu bersemangat merekrut orang-orang berbakat sehingga dia lupa akan hal ini. Orang lain memang jenius dalam memurnikan peralatan, tetapi apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi gurunya? Meskipun dia adalah tetua agung dari persekutuan pemurni peralatan, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa lulus dari 5 tingkat penilaian dalam waktu 1 jam, apalagi 2/4 jam. Melihat lelaki tua itu berhenti berbicara, Ye Bufan akhirnya menghela napas lega. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, dan menatap pemuda di sebelahnya, bisakah kamu memberiku lencana itu sekarang? Petik 2. Ya, sebagai anggota staf biasa dari persekutuan pemurni peralatan, dua tetua di depannya bagaikan dewa di matanya. Setiap tahun, banyak sekali orang yang ingin bergabung dengan persekutuan pemurni peralatan, dan banyak sekali orang yang ingin menjadi murid Wending, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sekarang, kesempatan baik yang ditawarkan kepadanya ditolak oleh pemuda ini. Itu sangat mengejutkan sehingga dia tidak bisa pulih untuk sementara waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Zhao Chengqi, yang mengangguk. Pemuda itu kemudian mengeluarkan 5 lencana, dari pemurni peralatan tingkat pertama hingga pemurni peralatan tingkat kelima, dan memberikan semuanya. Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan ini. Yang dia inginkan adalah mendaftar untuk kompetisi pemurnian peralatan, dan dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia melambaikan tangan kepada Nalan Yuga dan yang lainnya, ayo pergi. Petik 2. Tunggu sebentar, Saudara Ye, saya perlu menagih sejumlah uang kecil terlebih dahulu. Petik 2. Setelah Jiang Fangzhu selesai berbicara, dia memandang Makai di sebelahnya dengan ekspresi bercanda, Tuan Ma, apa yang Anda sembunyikan? Sudah saatnya menyelesaikan masalah di antara kita. Petik 2.
Bab 2585, memukul seseorang dan memberinya uang. Melihat dia tidak bisa bersembunyi lagi, Makai hanya bisa berjalan keluar dengan malu. Saudara Jiang, sebenarnya kami hanya bercanda tadi, tidak perlu menganggapnya serius. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menatap Chen Yuyu. Yuyu, kita berteman, tolong bantu aku memohon padanya. Aku berteman dengan saudara Ye, tetapi tidak denganmu. Chen Yuyu mengerutkan bibirnya dan memalingkan kepalanya. Dia sangat tidak puas saat Makai berbicara omong kosong tadi, jadi bagaimana mungkin dia bisa membantunya memohon untuknya sekarang. Jiang Fangzu menghampirinya dan berkata, apakah menurutmu ini lelucon sekarang? Semua orang memperhatikan kita. Kamu tidak menganggap ini lelucon tadi. Apakah kamu senang memfitnah saudaraku Ye? Melihat ini, Ye Bufan pada dasarnya sudah menebak apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menghentikannya. Sudah sepantasnya kita memberi pelajaran pada orang yang suka berkata kasar seperti ini. Masih ada cukup waktu. Chen Kangnian tidak tahan lagi pula, dia punya sedikit persahabatan dengan keluarga Ma. Dia berdiri dan berkata, Saudara Jiang, bagaimanapun juga, kita semua bersama-sama dalam hal ini. Tidak perlu membuat keadaan menjadi canggung. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Lupakan saja, tidak semudah itu. Jiang Fangzu hanya mendengarkan perintah Ye Bufan. Karena kakak tertuanya tidak mengatakan apa-apa, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mengatakan apapun. Tadi kau sangat asyik bicara omong kosong, tapi sekarang setelah kau kalah taruhan, kau malah ingin melupakannya. Bagaimana mungkin? Melihat bahwa tidak ada yang bisa menolong, Makai merasa sedikit malu. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Aku dari keluarga Ma, dan ini bukan Tianlozumu. Awalnya, dia ingin mengintimidasi pihak lain, berharap dapat menggunakan kekuatan keluarga Ma untuk menakut-nakuti Jiang Fangzu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah telapak tangan besar muncul di depannya, lalu dengan sekali hentakan, sebuah bekas tamparan besar tertinggal di wajahnya. Kau benar-benar berani memukulku. Makai langsung marah. Dia adalah putra tertua keluarga Ma, dan seorang anak laki-laki miskin dari Tianlozu berani memukulnya. Dia siap melawan dengan mengaktifkan energi sejatinya, tetapi ditekan oleh tekanan yang tak terlihat. Kemudian terdengar suara keras lainnya, dan bekas tamparan merah terang tertinggal di sisi lain wajahnya. Dia selalu memiliki penghargaan tinggi terhadap dirinya sendiri, berpikir bahwa dia telah mencapai tahap awal fusi, yang sudah sangat luar biasa di kalangan generasi muda. Tidakkah kau tahu bahwa tingkat kultivasi ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang dibawa Ye Bufan? Siapapun dari mereka bisa jauh lebih baik daripada dia. Yang lain juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang selalu tampak ceria ini akan bersikap begitu kejam. Suara tamparan demi tamparan bergema di udara. Perlawanan Makai sia-sia, dan pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah melolong kesakitan. Zhao Kangnian menghela napas, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada titik ini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia hentikan. Dan dari sudut pandang lain, Makai memang pantas mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Bukankah lebih baik jika dia diam saja? Dia harus bangkit dan memfitnah orang lain untuk memamerkan dirinya, dan sekarang dia mencari masalah. Di bawah tatapan semua orang, 100 tamparan itu segera berakhir. Pada saat ini, wajah putra tertua keluarga Ma begitu bengkak sehingga bahkan penampilan sebelumnya tidak dapat dikenali. Baiklah, 100 mulut, tidak lebih, tidak kurang. Jiang Fangzu mengulurkan tangan dan menyeka darah dari tangannya dengan jubahnya yang indah, lalu merentangkan telapak tangannya, berikan padaku, 10.000 batu roh kelas atas, kau sendiri yang mengatakannya. Aku, Makai hampir gila. Sialan, kau sudah memukulku seperti ini dan masih menginginkan uang dariku. Pada saat yang sama, dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu lebih awal, mengapa dia begitu jahat. Bahkan jika dia ingin bertaruh, tidak perlu mengambil inisiatif untuk menambahkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Ini bukan sekedar masalah uang, ini memalukan. Namun, betapapun marahnya dia tidak berani marah.
Sekarang dia menyadari bahwa pihak lain sama sekali tidak menganggapnya serius, dan latar belakang keluarga Ma sama sekali tidak memiliki efek jera. Mengatakan lebih banyak pada titik ini hanya akan membawa masalah pada dirinya sendiri. Agar tidak dipukuli lagi, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Jiang Fangzhu mengulurkan tangan dan mengambil uang itu, lalu tertawa, keren sekali. Benar-benar keren. Mengalahkan seseorang dan dibayar, aku belum pernah menemukan hal sebaik ini sebelumnya. Baiklah, ayo pergi. Ye Bufan melihat bahwa Jiang Fangzhu sudah cukup melakukannya, melambaikan tangannya, dan semua orang berjalan menuju kantor pendaftaran bersama. Zhao Kangnian mengikutinya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, pikirannya telah sedikit berubah. Jika putriku bisa menemukan lelaki yang luar biasa seperti dia, itu pasti akan menjadi pilihan yang baik. Makai menyentuh pipinya yang bengkak, tetapi akhirnya mengikutinya. Pertama, dia tidak tega berpisah dengan si cantik Super Chen Yuyu, dan kedua, dia ingin mencari kesempatan untuk membalas apa yang telah dilakukannya hari ini. Ye Bufan bahkan tidak melihat ke arah Makai. Orang seperti ini hanyalah badut dan tidak berhak mendapatkan perhatiannya. Kantor pendaftaran untuk kompetisi pemurnian peralatan tidak terlalu jauh dari persekutuan pemurni peralatan. Aku bisa mendengar suara berisik di sana, tetapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lelaki berkumis itu berdiri di sana, menjulurkan leher untuk menonton, tetapi dia tidak berani pergi. Seorang bawahan di dekatnya bertanya, "Bos, apakah menurutmu orang itu benar-benar akan mengikuti ujian medali pemurni peralatan?" Pria berkumis kecil itu mengangguk dan berkata, "Seharusnya begitu. Anak ini pasti pergi ke sana untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keributan besar seperti itu." Bawahan itu melanjutkan, "Orang ini gila. Dia sama sekali tidak punya otak. Tidak semudah itu untuk mengikuti ujian pemurni peralatan, apalagi medali pemurni peralatan tingkat kelima. Kurasa dia tidak akan mendapatkannya sampai dia meninggal." Pria berkumis kecil itu duduk bersandar di kursinya dan berhenti menonton. "Kau benar, ada orang yang tidak memiliki kesadaran diri dan tidak tahu berat badannya sendiri." Saat dia berbicara, Ye Bufan dan kelompoknya berjalan cepat dari sisi lain. Lelaki berkumis itu duduk tegak di kursinya, sambil tampak sombong. "Anak muda, sudah kubilang jangan impulsif, apa yang kau katakan? Sekarang kau mempermalukan dirimu sendiri, kan? Tidak mudah untuk lulus ujian menjadi pemurni senjata." Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara dengannya dan membanting 5 lencana pemurni senjata di atas meja. "Baiklah, daftarkan aku." Lelaki berkumis itu dan beberapa anak buahnya di sampingnya langsung membelalakkan mata mereka, dan bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Secara keseluruhan, butuh waktu kurang dari setengah jam, dan dia benar-benar membawa pulang 5 lencana pemurni peralatan. Ini asli atau palsu? Pria berkumis itu benar-benar tidak percaya. Dia mulai memeriksanya satu per satu. Semakin dia melihat, semakin dia merasa takut. Kelimanya sebenarnya nyata semua, dari tingkat pertama sampai tingkat kelima, tidak ada satupun yang terlewat. Artinya, setelah melewati 5 ujian dalam waktu singkat, apakah dia masih manusia? Ye Bufan berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu sudah selesai membacanya? Apakah aku masih bisa mendaftar?" "Baca, selesai membaca." Pria berkumis itu berdiri dari kursi berlengan dengan tergesa-gesa, ekspresinya 100 kali lebih hormat daripada saat pertama kali bertemu Ye Bufan. Bagi seorang penyuling senjata yang dapat lulus 5 ujian dalam waktu sesingkat itu, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Bagaimana mungkin ia mampu menyinggung orang seperti itu? Setelah mengetahui hal ini, dia segera meminta anak buahnya untuk mendaftarkan Ye Bufan dan menyelesaikan formalitasnya, dan segera semua urusan selesai. "Tuan, tolong simpan ini. Ini token kompetisi Anda." Setelah semuanya selesai, pria berkumis itu dengan hormat menyerahkan token perunggu kepada Ye Bufan.